Kalian pernah kepikiran nggak, gimana sih sekolah kejuruan zaman sekarang nyiapin murid-muridnya buat masa depan? Nah, hari ini kita bakal lihat satu contoh yang menarik banget, SMK An-Nazar. Mereka punya filosofi yang unik, dan kita akan bongkar gimana visi pendidikan mereka itu diwujudkan lewat media digital. Yuk, kita mulai aja. Langsung ke intinya, visi utama mereka tuh ada di kalimat ini, mencetak generasi unggul dalam ilmu, amal, dan teknologi. Ini bukan cuma slogan kosong loh, tapi ini tuh udah kayak DNA dari semua pendekatan mereka. Tiga pilar ini, ilmu, amal, dan teknologi, adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, visi besarnya udah jelas ya, tapi pertanyaannya, gimana caranya visi yang keren ini diterjemahin ke platform digital kayak channel online? Coba deh kita lihat misi khusus yang mereka punya untuk platform mereka ini. Nah, disinilah peran channel mereka jadi penting banget. Channel ini sengaja dirancang sebagai pusat informasi, satu sumber utama buat konten yang nggak cuma ngajarin, tapi juga ngasih inspirasi. Anggap aja ini kayak etalase digitalnya mereka, yang ngebuka jendela buat kita ngintip ke dalam dunia pendidikan mereka. Terus gimana cara mereka bikin misi ini jadi nyata? Jawabannya ada di sebuah strategi yang mereka sebut 4 pilar konten. Ini semacam kerangka kerja yang jadi panduan biar setiap konten yang mereka buat itu punya arah dan tujuan yang jelas. Dan ini dia keempat pilarnya, sains dan teknologi, ilmu agama, ilmu sosial, sama pendidikan. Masing-masing ini punya peran yang krusial banget. Yuk kita kupas satu persatu buat lihat gimana mereka secara seimbang ngebangun pengetahuan, karakter, dan skill siswa. Kita mulai dari pilar yang pertama. Oke, pilar pertama ini fokusnya ke jantungnya sekolah kejuruan di era modern, sains dan teknologi. Ini tuh fondasinya, biar para siswa siap ngadepin tantangan zaman yang serba digital dan serba cepat. Yang keren dari pilar ini, semuanya itu praktis banget. Bukan cuma teori doang, tapi benar-benar ngebahas inovasi teknologi terbaru, pembelajaran digital yang relevan, eksperimen yang bisa langsung dicoba, dan yang paling penting, yaitu skill kejuruan yang emang lagi dicari sama industri. Lanjut ke pilar kedua. Nah, ini tuh kayak penyeimbangnya. Kalau tadi kita ngomongin teknologi, sekarang kita ngomongin soal nilai-nilai spiritual dan akhlak. Tujuannya, biar nanti lulusannya jadi orang pinter teknologi, tapi juga punya iman yang kuat. Isinya pun lengkap, mulai dari kajian mendalam soal keimanan dan moral, perbaikan bacaan Al-Quran, sampai ke praktek ibadah sehari-hari. Ini nunjukin kalau pendidikan agama tuh bukan cuma pelajaran di kelas, tapi benar-benar jadi bagian dari kehidupan siswa. Pilar ketiga ini ngajak kita keluar dari lingkup diri sendiri dan masuk ke komunitas. Tujuannya simpel, tapi dalam, ngebentuk siswa yang nggak cuma pinter buat dirinya sendiri, tapi juga peduli dan peka sama lingkungan sosial di sekitarnya. Coba kita lihat ya kegiatannya. Ada pendidikan etika, bakti sosial, sampai diskusi soal isu-isu sosial terkini. Nah, ini cara mereka buat ngebangun kepekaan sosial siswa, biar mereka tetap napak tanah dan nyambung sama budaya, serta kearifan lokal mereka. Dan pilar yang terakhir ini soal pengembangan potensi siswa secara total. Pilar ini tuh ibarat jembatan yang ngehubungin apa yang dipelajari di dalam kelas sama kegiatan-kegiatan di luar kelas, biar semua potensi siswa tuh bisa keluar. Di sini kelihatan banget seimbangnya. Ada belajar di kelas yang formal, tapi di sisi lain juga ada dukungan kuat dari ekstrakurikuler, pelatihan-pelatihan praktis, bahkan sampai kegiatan pesantren yang fokus banget buat ngebentuk karakter. Jadi semuanya saling lengkapin. Oke, kita udah lihat keempat pilarnya. Terus pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Apa sih tujuan akhir yang mau dicapai dari model pendidikan yang komplit banget ini? Nah, inilah jawabannya. Semua pilar tadi itu muaranya ke satu tujuan, menciptakan generasi unggul. Dan definisi generasi unggul ini kuat banget. Generasi yang nggak cuma cerdas dan terampil, tapi, dan ini yang paling penting, punya akhlak yang mulia. Ini dia benang merahnya, yang nyambungin semuanya balik lagi ke visi awal tadi. Dan cita-cita mereka tuh nggak berhenti di gerbang sekolah aja loh. Channel ini dibikin biar dampaknya lebih luas lagi, biar bisa jadi sumber inspirasi, bukan cuma buat siswa, tapi juga buat guru-guru, dan bahkan masyarakat umum yang peduli sama dunia pendidikan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, kira-kira apa nih pesan utamanya yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita simpulkan dalam satu gagasan penutup yang kuat buat masa depan kita. Setelah melihat semua ini, pertanyaan pentingnya adalah, apa satu hal paling krusial yang harus kita ingat dari pendekatan mereka? Apa intisarinya? Dan inilah inti dari semuanya. Sebuah ajakan yang kelihatannya simple, tapi maknanya dalam banget. Belajar hari ini tuh bukan cuma buat sukses sendirian, tapi buat ngebangun masa depan yang lebih baik, sebuah masa depan yang dasarnya itu ilmu yang berguna, dan yang terpenting, akhlak yang mulia.